Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kembali bersama dengan saya Nur Azizah di YouTube channel Nur Azizah. Pagi ini saya akan membahas tentang pemeriksaan kehamilan, atau istilah lain yang digunakan adalah antenatal care. Apakah itu antenatal care? Antenatal care adalah serangkaian asuhan yang diberikan pada klien dalam masa kehamilan dengan mengacu pada standar minimal asuhan kehamilan, antara lain asuhan kehamilan 10T. Jadi, dalam memberikan asuhan pelayanan dalam masa kehamilan, beberapa hal yang mungkin dilakukan dan harus dilakukan, antara lain yang pertama adalah melakukan timbang berat badan, kemudian melakukan pengukuran tekanan darah, yang ketiga melakukan pengukuran tinggi fundus uteri, kemudian men-screening apakah klien atau ibu hamil sudah mendapatkan imunisasi TT lengkap. Yang kelima, pemberian tablet FE. Yang keenam, menetapkan status gizi. Dalam hal ini, apakah ibu hamil termasuk dalam kategori KEK atau kehamilan dengan kurang energi kronik, di mana pengukuran nilai yaitu kurang dari 23,5 cm. Kemudian yang ketujuh yaitu pemeriksaan tes laboratorium. Di sini ada pemeriksaan laboratorium rutin, misalnya HBsAg, hepatitis, kemudian HIV, dan penyakit-penyakit penyerta lain, dan pemeriksaan lab rutin yang biasa dilakukan yaitu proteinuri untuk menentukan apakah pasien mengalami kondisi preeklamsi, dan juga pemeriksaan reduksi urin. T yang ke-8 yaitu menentukan presentasi dan menentukan denyut jantung janin, dan dalam hal ini hasil harus dalam kondisi normal, yaitu presentasi letak belakang kepala dan DJJ-nya dalam rentang 120 sampai 160 kali per menit. Untuk T yang ke-9 yaitu tata laksana kasus. Apabila terjadi proses kehamilan dengan penyulit, misalnya dengan diabetes mellitus, atau dengan hipertensi, atau mungkin dengan penyakit-penyakit lain, misalnya penyakit jantung, penyakit ginekologi, maka kita perlu penanganan selain kehamilan, juga kita harus penanganan terhadap penyakit penyertanya. Yang ke-10 yaitu temu wicara. Dalam hal ini yaitu memberikan persiapan pendidikan kesehatan tentang proses kehamilan, tentang proses persalinan, dan juga tentang persiapan dalam melaksanakan laktasi. Tentunya dalam setiap kegiatan atau asuhan yang diberikan memiliki tujuan-tujuan tertentu. Salah satu tujuan dari asuhan antenatal care di sini ada beberapa. Yang pertama adalah menentukan apakah ibu dalam kondisi sehat, serta men-screening apakah ibu nantinya akan mengalami satu kondisi risiko atau mungkin disertai dengan penyakit penyerta. Yang kedua, menetapkan catatan dasar tentang tekanan darah, tentang jumlah darah, dalam hal ini adalah kadar Hb, serta bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan janin yang harus terdokumentasi di sini, baik asuhan kebidanannya maupun asuhan keperawatannya, sesuai standar, sehingga kita bisa membandingkan apakah hasil pemeriksaan kita nanti sesuai dengan kemajuan kehamilan yang seharusnya. Tujuan kunjungan yang ketiga yaitu mengidentifikasi faktor risiko. Jadi, pada saat kita melakukan asuhan di sini, maka kita harus menanyakan riwayat-riwayat yang pernah dialami oleh klien. Riwayat penyakit, riwayat kehamilan, riwayat persalinan. Kenapa demikian? Karena dengan mengetahui riwayat-riwayat, maka kita bisa mengelompokkan apakah pasien atau klien dalam kondisi berisiko atau tidak. Dalam hal ini, beberapa parameter atau alat ukur atau kit yang digunakan, salah satunya yaitu kartu skor Puji Rohyati, sangat efektif untuk melakukan screening apakah ibu dalam kondisi kehamilan risiko rendah, kehamilan risiko tinggi, atau kehamilan risiko sangat
tinggi. Kemudian tujuan kunjungan yang keempat yaitu memberikan kesempatan pada ibu dan keluarga untuk mengekspresikan dan mendiskusikan hal-hal, dalam hal ini antara lain kekhawatiran, ketidaknyamanan yang terjadi dalam proses kehamilan ataupun nantinya dalam proses persalinan dan masa nifas. Kemudian tujuan kunjungan yang kelima yaitu menganjurkan adanya pemeliharaan kesehatan apabila ditemukan kondisi-kondisi yang kurang normal dan tetap memberikan pendidikan kesehatan pada kondisi-kondisi ibu yang ditemukan dalam kondisi normal untuk mempertahankan kesehatan ibu dan perkembangan kesehatan bayinya. Tujuan kunjungan yang terakhir yaitu membangun hubungan saling percaya antara ibu dan bidan, antara ibu dan perawat, sehingga nantinya ibu lebih terbuka dan bidan ataupun perawat juga sudah mengenal. Dalam hal ini dia akan berperan sebagai mitra. Langsung saja saya akan sampaikan apa sih yang dilakukan, apa saja yang dilakukan pada pemeriksaan fisik pada masa kehamilan. Tentunya sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, kita sudah harus melakukan anamnesa. Anamnesa di sini tidak termasuk dalam pemeriksaan fisik. Namun ini adalah 60% pendukung data yang mengarahkan kita pada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu. Misalnya saat anamnesa kita mengetahui bahwa pasien mengeluh pusing, pasien mengeluh mual, dan lain-lain. Maka dalam pemeriksaan fisik kita akan memfokuskan pada poin-poin yang dikeluhkan oleh pasien. Pemeriksaan fisik masa kehamilan, meskipun ini adalah asuhan kehamilan, tidak kemudian kita hanya berfokus pada perut ibu. Tidak kemudian kita hanya berfokus pada proses janin, perkembangan, dan lain-lain. Tapi secara umum, ibu harus tetap dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan umum, pemeriksaan fisik head to toe, pemeriksaan obstetri, yaitu pemeriksaan fisik juga, tetapi yang berkaitan dengan kehamilan, kemudian pemeriksaan panggul dan pemeriksaan laboratorium. Namun dalam pertemuan kali ini saya tidak akan membahas seluruh pemeriksaan ini dan saya hanya terbatas pada pemeriksaan fisik. Kita lanjutkan di pemeriksaan umum. Penting bagi seorang ibu hamil untuk dilakukan pemeriksaan umum, yaitu pemeriksaan kondisi keadaan umum ibu hamil. Pemeriksaan ini terdiri dari pengukuran tinggi badan. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa ibu hamil harus memiliki batas tinggi badan tertentu. Ibu hamil tidak boleh memiliki berat badan kurang dari 145. Mengapa demikian? Karena diperkirakan bahwa ukuran panggul itu cenderung memiliki kecenderungan ukuran dengan kerangka manusia pada umumnya. Jadi anggapan bahwa tinggi badan mempengaruhi pada lebar panggul ini masih dipegang, terutama dalam screening dengan menggunakan KSPR atau kartu skor Puji-Rohayati. Berikutnya yaitu berat badan. Selama hamil, dihitung dari trimester 1 sampai trimester 3, ibu hamil setidaknya meningkat berat badannya 9 sampai 13,5 kg. Namun ada beberapa literatur atau teori yang menyampaikan bahwa peningkatan berat badan ini tergantung pada IMT setat pada saat ibu hamil. Semakin gemuk, semakin besar IMT-nya, maka peningkatan berat badan yang diharapkan harus semakin rendah. Semakin kurus setat IMT-nya, maka peningkatan berat badannya harus lebih banyak. Bila digolongkan dalam tiap minggu, maka peningkatan berat badan tidak boleh melebihi 0,5 kg dalam satu minggu. Pengukuran pemeriksaan berikutnya yaitu lila. Lila di sini yaitu untuk mengetahui apakah ibu dalam kondisi kehamilan dengan kekurangan energi kronik atau tidak,
yang diukur mulai dari di lengan sebelah kiri, di mana lekan nanti ditekuk, kemudian diukur dari tepi akromnion sampai epikondylus, kemudian pertengahannya dilingkarkan pita lila. Normal harus lebih dari 23,5 cm. Bila mengalami kurang dari 23,5 cm, maka disebut hamil dengan kurang energi kronik. Dan tentunya ini akan mempengaruhi dalam progres kehamilan, di mana nutrisi ibu aja sudah kurang, apalagi nanti untuk mensupport nutrisi janin tentunya juga tidak akan maksimal. Selain pengukuran keadaan umum di sini, berikutnya yaitu tanda vital. Tanda vital yang pertama tentang tekanan darah, di mana menurut WHO batas normal tekanan darah yaitu sistol antara 110 sampai 120. Sedangkan diastol antara 70 sampai 90 dan tidak diperkenankan lebih dari ini. Bila pada ibu hamil ditemukan tekanan darah 140 lebih, maka bisa dikategorikan menjadi hipertensi dalam kehamilan. Dan apabila disertai dengan penyerta yang lain, misalnya proteinuri, adanya odem pada muka, pada lengan, pada tangan, maka bisa didiagnosa sebagai preeklamsi. Nadi, ada peningkatan denyut nadi, tetapi tidak semua ibu hamil mengalami ini, terutama pada usia kehamilan 28 minggu yang disebabkan karena peningkatan curah jantung akibat peningkatan total volume darah, di mana kita ketahui bahwa pada masa kehamilan terjadi proses adaptasi, di mana jumlah plasma darah meningkat 50% dibandingkan dengan jumlah sel-sel darahnya. Untuk suhu masih dalam batas normal, namun masih ditolerir apabila terjadi peningkatan. Tidak boleh melebihi 0,5 derajat Celcius. Dan pada respirasi, frekuensi nafas dikaji untuk mendeteksi adanya penyakit yang berhubungan dengan pernafasan, misalnya asma ataupun juga penyulit, ya. Respirasi ini dalam batas 20 sampai 24 kali per menit. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan umum, setelah kita tahu tujuannya untuk memeriksa pemeriksaan bla 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 ini tadi, maka kita mengarah pada pemeriksaan fisik. Mulai dari kepala sampai ke ekstremitas kaki. Di kepala, apa yang diperiksa antara lain yaitu adakah benjolan atau tidak. Kemudian di wajah, adakah odem atau tidak. Odem pada wajah, pada tangan, ataupun pada kaki menandakan adanya kondisi preeklamsi. Kemudian mata, yang perlu dicek adalah konjungtiva. Bagaimana konjungtivanya? Apakah berwarna merah muda? Apakah berwarna pucat? Bila konjungtiva pucat, maka klien mengalami kondisi anemia. Selain konjungtiva, warna sklera pun juga diperiksa, yaitu bagaimana warna skleranya. Apabila kekuningan, maka kemungkinan ada kondisi atau ada riwayat hepatitis pada klien. Untuk mulut dan gigi, karena adanya perubahan hormonal, yaitu kadar progesteron dan estrogen, maka gusi ibu hamil sering mengalami bengkak dan mudah berdarah, sehingga sering sekali menimbulkan ketidaknyamanan. Di area leher, penting untuk mengetahui adanya pembengkakan pada leher yang biasanya disebabkan oleh pembengkakan kelenjar tiroid dan juga adanya pembesaran pada vena jugularis. Apabila ditemukan adanya pembesaran pada vena jugularis, maka mungkin ibu memiliki penyakit jantung. Selanjutnya yaitu pemeriksaan payudara. Apa yang diperiksa? Kesimetrisan, benjolannya, perhatikan putingnya,
Jadi normal puting susu itu harus menonjol. Boleh nggak datar? Nggak boleh sebenarnya. Boleh nggak infected? Sebenarnya juga nggak boleh. Tetapi apabila ditemukan kondisi ibu dengan puting susu flat atau datar, apabila ditemukan apalagi tertarik ke dalam, maka harus dilakukan perawatan payudara. Untuk apa? Untuk mempersiapkan proses laktasi. Kemudian pemeriksaan fisik yang selanjutnya yaitu pemeriksaan abdomen. Untuk apa? Untuk mengetahui pembesaran abdomen apakah sesuai dengan usia kehamilan. Mengkaji adakah luka bekas operasi untuk mengetahui adanya faktor risiko terjadinya robekan pada luka parut uterus karena bekas operasi sesar yang telah lalu. Penting ya. Jadi pada saat pemeriksaan abdomen perlu diinspeksi, perlu dilihat pembesarannya, perlu dilihat apakah ada luka operasi. Bukan hanya operasi SC, tetapi operasi-operasi lain yang berada di regio atau berada di daerah abdomen. Fokus pada pemeriksaan kehamilan di sini adalah pemeriksaan Leopard. Di mana pemeriksaan Leopard ini ada 4 Leopard. Leopard 1, Leopard 2, Leopard 3, Leopard 4. Leopard 1 untuk mengetahui tinggi fundus uteri untuk memperkirakan usia kehamilan. Kemudian selain mengetahui tinggi fundus uteri juga menentukan bagian-bagian janin yang berada di fundus. Nih. Bagaimana cara melakukan Leopard 1? Pasien dalam kondisi rebahan, kemudian kaki ditekuk, ditekuk. Pemeriksa menghadap ke kepalanya pasien. Kemudian sambil perlahan-lahan tangan pemeriksa digosok-gosokkan di tangannya, ya, sebelum melakukan pemeriksaan agar suhu tubuhnya menjadi hangat, suhu tangan. Kemudian meraba perut, mengumpulkan perut ke tengah sampai kita meraba tinggi fundus uteri. Jadi ini adalah tinggi fundus uteri. Setelah tahu tinggi fundus uterinya, maka perlu dilakukan pengukuran dengan menggunakan jari, pertigaan jari. Jadi dia tingginya seberapa? Bila lebih dekat dengan tepi atas simfisis, ya hitung aja 3 jari di atas simfisis. Atau kalau lebih dekat dengan pusat, 3 jari di bawah pusat, atau 3 jari di atas pusat, atau setinggi pusat. Masing-masing hasil yang didapatkan mempengaruhi pada usia kehamilan. Selain mengetahui tinggi fundus uteri, selain mengetahui usia kehamilan, Leopard 1 juga untuk mengetahui bagian yang ada di area fundus. Dengan cara apa? Meraba, menggoyangkan secara perlahan. Merasakan bagian apa yang ada di fundus. Normal, harusnya yang ada di fundus adalah bokong. Ya. Leopard 2 mengetahui bagian-bagian janin yang berada pada bagian samping kanan dan kiri uterus. Ini. Jadi pada pemeriksaan Leopard 2, saat posisi ibu tetap sama, kaki ditekuk, kita tetap menghadap ke wajah pasien, namun tangan kita, satu tangan menahan, kemudian tangan yang lain meraba. Perabaan apa yang kita dapat? Apabila kita meraba bagian itu panjang, ada tahanan keras seperti papan, maka itu adalah punggung. Tetapi apabila bagian itu kecil-kecil seperti ada bulatan-bulatan, maka itu adalah ekstremitas. Hal ini dilakukan berbalikan. Jadi kalau tadi tangan kanan menahan, tangan kiri mencari, maka berikutnya untuk membandingkan tangan kanan menahan, tangan kiri mencari. Untuk Leopard 3 menentukan presentasi janin dan menentukan apakah presentasi janin tersebut sudah masuk pintu atas panggul. Ya. Dengan cara apa? Kita menggoyang-goyangkan, fundus kita tahan dengan tangan kiri, posisi ibu tetap sama, kita tetap menghadap ke wajah ibu. Kemudian tangan kiri kita menahan di fundus, tangan kanan kita berada di tepi atas simfisis. Seolah-olah kita memegang
bagian terbawah janin yang kemudian kita menggoyangkan, kita rasakan. Apa yang kita rasakan di sana? Apakah bulat, keras, melenting? Itu adalah kepala. Apakah bulat, besar, dan kurang melenting? Itu adalah bokong. Normal harusnya adalah kepala. Untuk Leopard 4, yaitu memastikan bagian terbawah janin apakah sudah masuk pintu atas panggul dan sejauh mana bagian tersebut sudah masuk ke pintu atas panggul. Posisi ibu, kaki diluruskan. Posisi kita, wajah kita menghadap ke kaki pasien. Kemudian kita menelusuri, meraba bagian terbawah itu apakah sudah masuk pintu atas panggul atau tidak, seperti pada gambar di sini. Selanjutnya, selain pengukuran tinggi fundus uteri menggunakan pertigaan tadi ya, jadi 3 jari di atas simfisis atau 3 jari di bawah pusat atau 3 jari di atas pusat, ternyata ada juga pemeriksaan yang menggunakan Maitland yang biasa disebut dengan McDonald. Pengukuran tinggi fundus uteri dengan McDonald menggunakan pita meter yang dimulai dari tepi atas simfisis sini sampai pada fundus uteri. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui pembesaran uterus, apakah sesuai dengan usia kehamilan, dan tentunya untuk memperkirakan taksiran berat janin berdasarkan dengan teori Jansen-Tussaud, di mana rumusnya adalah taksiran berat janin sama dengan TFU dikurangi 11 cm dikali 155 sama dengan TBJ dalam gram. Nah, ini adalah pengukuran TFU dengan menggunakan sistem pertigaan, menggunakan 3 jari. Jadi awalnya uterus itu memang berada di dalam rongga panggul. Semakin bertambah minggu dia akan mengalami pembesaran. Dan ini bisa diketahui atau bisa dirasakan pada saat dilakukan pemeriksaan kehamilan, yaitu dengan tinggi fundus uteri. Berikut adalah rincian ya. Jadi bisa diingat-ingat ya. Jadi kalau sebelum ini mungkin teraba dari luar, belum bisa diraba. Jadi kalau masih 8 minggu ini meskipun sudah ada pembesaran, tapi kita masih belum bisa meraba karena ini masih berada di dalam rahim. Baru kemudian 12 minggu dia akan mulai memuncul TFU-nya. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Dan semakin tinggi TFU, maka usia kehamilannya juga semakin banyak. Kenapa ini 40 kok malah turun? Kenapa lebih tinggi 36 minggu? Karena pada saat 40 minggu, bagian terbawah janin itu sudah masuk pintu atas panggul, sehingga TFU-nya semakin menurun. DJJ, denyut jantung janin. Tujuan dilakukan pemeriksaan denyut jantung janin adalah mendengarkan apakah janinnya hidup atau mati. Apabila DJJ tidak terdengar, maka kita bisa mendiagnosis bahwa janinnya mati. Namun tidak serta-merta demikian, kita perlu melakukan konfirmasi dengan pemeriksaan yang lebih maju, dengan pemeriksaan yang lebih kompatibel ya. Kemudian dengan mendengarkan DJJ dapat diketahui presentasinya. Kenapa demikian? Kita bisa mendengarkan DJJ itu adalah pada posisi punktum maksimum. Apa itu punktum maksimum? Yaitu area di mana DJJ terdengar paling keras, paling kuat. Dan itu adalah di skapula. Jadi pada saat kita memeriksa kok ternyata DJJ-nya ini terdengarnya agak di bawahnya pusat ya. Nah, berarti kita bisa memprediksi bahwa posisi janin ini kepalanya ada di bawah. Kenapa? Karena skapulanya ada di bawah. Tapi pada saat kita dengarkan DJJ, kok DJJ-nya ada di atas ya? Berarti skapulanya ada di atas. Kalau skapulanya ada di atas, berarti posisi janin itu kepalanya ada di atas. Itu adalah prediksi-prediksi. DJJ-nya kok ada banyak? Di sini ada DJJ, di sini ada DJJ.
Berarti kemungkinan ini kehamilannya bisa saja kembar, ya. Mendengarkan irama DJJ, ya, sehingga dapat diketahui apakah DJJ ini normal. Jadi kalaupun sudah terdengar, kita harus menghitung. DJJ normal itu 120 sampai 160. Kalau kurang, bradikardi. Kalau lebih, takikardi. Apakah itu baik? Nggak bisa. Yang baik adalah yang normal. Apabila bradikardi, apabila takikardi, maka janin dalam kondisi distres. Dihitung selama 1 menit. Boleh demikian, atau dihitung selama 15 detik dengan cara 5 detik pertama dihitung, 5 detik kedua istirahat, 5 detik ketiga dihitung, 5 detik keempat istirahat, 5 detik kelima dihitung, ya. Kemudian hasilnya ditambahkan dikali 4 seperti itu. Itu adalah DJJ dalam 1 menit, sehingga kita tidak perlu menghitung DJJ sampai 1 menit. Melanjutkan pemeriksaan fisik, ya. Tadi kita sudah sampai di perut, kita sudah sampai di abdomen. Berikutnya adalah genitalia. Genitalia penting diperiksa karena ini memang kadang memunculkan kondisi-kondisi adanya tanda-tanda infeksi. Dan pada anus mungkin bisa terjadi hemoroid. Untuk ekstremitas penting odem dan varises sebagai indikasi dari kasus preeklamsi. Ini salah satu contoh kondisi odem di kaki yang sangat, ya. Jadi ditekan nggak kembali-kembali, ditekan nggak kembali-kembali. Ini namanya odem. Demikian pemeriksaan fisik pada ibu hamil yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan untuk sesi tanya jawab bisa dilanjut dalam kelas berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.